Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Salsabila Khadijah dari kelas 10 IPS 1 ingin mempresentasikan materi prakarya dan kewirausahaan yang berjudul PKWU berbasis multimedia. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang PKWU berbasis multimedia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian prakarya, multimedia, dan juga kewirausahaan. Pertama, ada pengertian prakarya. Sesuai dengan namanya, pra artinya adalah sebelum, dan karya adalah suatu hasil kerja. Nah, kalau misalkan digabung menjadi prakarya, nah bisa didefinisikan sebagai suatu hasil kerja yang belum jadi atau masih dalam bentuk bahan mentah. Nah, yang kedua, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu sikap seseorang dalam melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan kemampuannya dan dapat menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, ada pengertian multimedia. Multi artinya banyak, media artinya perantara. Kalau misalkan multimedia bisa didefinisikan sebagai memanfaatkan berbagai media dalam memaparkan informasi, bisa berbentuk audio, video, teks, dan yang lainnya. Kemampuan multimedia itu sebenarnya sangat banyak, tetapi diantaranya itu dapat mengubah cara kita belajar. Nah, yang awalnya kita belajar di sekolah, tatap muka, bertemu langsung dengan guru dan teman-teman yang lainnya, karena sekarang masanya tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung, jadi kita belajarnya secara online. Lalu yang kedua, dapat mengubah cara kita berbelanja. Yang awalnya nih, kita bertatap muka langsung, bertemu langsung dengan penjualnya. Nah, sekarang karena masanya tidak memungkinkan, muncullah yang namanya sistem belanja online. Nah, lalu yang ketiga, dapat mengubah cara kita mendapatkan informasi. Dulu kita mendapatkan informasi rata-rata lewat koran, lewat radio, tapi sekarang semakin canggih kan? Nah, bisa melalui internet. Nah, lewat mana internetnya? Lewat handphone bisa, lewat laptop bisa, lewat komputer bisa, atau bahkan lewat televisi juga bisa. Multimedia ini sangat berpengaruh di berbagai bidang. Nah, contohnya di bidang apa saja? Di bidang pendidikan, di bidang entertainment, di bidang periklanan, kesehatan, bisnis, informasi, dan sebagainya. Intinya multimedia ini sangat berpengaruh di berbagai bidang. Tujuan kewirausahaan yang pertama adalah meningkatkan wirausaha yang lebih berkualitas. Yang kedua, dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan di bidang kewirausahaan di kalangan masyarakat. Manfaat kewirausahaan yang pertama, dapat meningkatkan kekreativitasan seseorang, dapat meningkatkan skill atau kemampuan seseorang di bidang bisnis. Yang ketiga, tampungan tenaga kerja itu juga semakin besar. Dan yang keempat adalah dapat menumbuhkan rasa mandiri dan jujur. Sasaran kewirausahaan adalah seperti instansi pemerintah, BUMN, pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah generasi-generasi muda. Lalu kelebihan dan kekurangan dari suatu kewirausahaan itu apa saja? Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya yang pertama, penerimaan tenaga kerjanya itu juga semakin luas. Lalu peluang menjadi seorang bos dari suatu perusahaan itu juga peluangnya besar. Lalu yang ketiga, mendapatkan suatu keuntungan yang secara maksimal itu peluangnya juga besar. Lalu yang kedua, kekurangan daripada kewirausahaan. Yang pertama, ada tanggung jawabnya sangat besar.
lalu usaha yang dikeluarkan juga semakin besar, dan juga waktu yang dibutuhkan sangat panjang, resikonya banyak, dan juga pendapatannya itu tidak mesti bisa berubah-ubah. Lalu ruang lingkup kewirausahaan itu mencakup lapangan pertambangan energi, peternakan, perkebunan, agraris, pemberi jasa, industri, dan kerajinan. Faktor keberhasilan daripada kewirausahaan itu yang pertama adanya ambisi ingin maju, ingin bekerja keras, pintar dalam menentukan keputusan, dan yang keempat adalah adanya support atau dukungan dari orang-orang sekitar. Lalu faktor kegagalan daripada kewirausahaan yang pertama kurangnya modal, kurangnya pengalaman di bidang bisnis, tidak cocok dengan bidang yang digeluti, dan yang keempat adalah perencanaan yang tidak matang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah ingin mendengarkan presentasi saya dari awal sampai akhir. Salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.